Kembali lagi dengan Cokodelet. Nah, di sini kita akan melanjutkan part dari si Agastya yang pendakian gunung di Jawa Tengah. Nggak usah berlama-lama dan nggak usah basa-basi, mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi kemarin itu sampai si Agas yang ketemu sosok lain dari Mbak Ning yang kemudian menyerang Agas. Nah, di tengah-tengah keputusasaannya si Agas ini diserang si sosok Mbak Ning, Agas mendengar longlongan anjing yang saling saut menyaut. Ada banyak anjing, banyak sekali menurut si Agas. Tapi entah kenapa Agas bukannya merasa takut, tapi dia malah merasa itu bala bantuan yang akan nyelamatin dia. Agas mencoba membuka mata dan ternyata badannya sudah dililit kayak kain warnanya merah gitu, gengs. Kain itu melilit Agas dari kaki sampai leher. Kemudian Agas melihat makhluk berkaki kuda itu seakan-akan sedang menari-nari, persis dengan gerakan tarian yang dimainkan oleh wayang orang di balai perkampungan. Ternyata ini adalah sebuah tarian persembahan atau ritual semacamnya yang Agas juga nggak paham. Nah, kemudian dari belakang Agas mendengar suara derap kaki berlari ke arah si Agas ini. Banyak banget, makin lama makin deket, dan tiba-tiba saja dari kanan kiri Agas meluncur anjing-anjing gede-gede banget menurut si Agas. Semua berwarna gelap. Agas nggak bisa mastiin warna apa karena memang saat itu tamaram. Mereka menggonggong dan lari menuju ke arah makhluk itu. Si Agas nggak bisa lihat jelas, tapi yang Agas tahu, tiba-tiba anjing-anjing itu berubah wujud menjadi manusia tinggi-tinggi pakai baju warna hitam semua, dengan ikat kepala kayak topi khas Sunda. Badan Agas berasa kayak ditarik dari kanan dan kiri. Baru sadar ternyata ada dua orang yang narik kain itu dari tubuh si Agas. Agas pingin pingsan tapi nggak jadi pas dia ngeliat muka mereka. Muka mereka polosan, gengs. Polos, nggak ada apa-apa. Tapi batin Agas, dia tahu mereka adalah makhluk yang baik yang mau nolongin si Agas ini. Nah, pada saat kain itu mereka coba lepaskan, Agas mendengar teriakan-teriakan dari depan dan ternyata makhluk itu berkelahi dengan siluman anjing yang tadi menyerangnya. Nah, setelah badan Agas berhasil keluar dari kain merah itu, seakan-akan ada suara dari dalam diri Agas. Kurang lebih suara itu seperti ini. Lari sekarang, selamatkan kami, lari segera ke arah makam. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya, gengs. Agas pun lari melewati makhluk berkaki kuda yang sedang dikeroyok oleh para siluman tadi. Agas nggak mau noleh-noleh lagi. Agas lari lagi menuju tanah lapang tempat peristirahatan di depan. Suara terakhir yang Agas dengar dari arah belakang cuma teriakan-teriakan dan longlongan anjing. Gak berapa lama Agas sudah sampai di tempat peristirahatan itu, gengs. Pas Agas sampai, Agas ngeliat bulan terang banget, bulat penuh. Pokoknya terang banget, seakan-akan jarak tuh bulan dengan Agas hanya beberapa ratus meter aja. Pas Agas mau lanjutin masuk ke hutan pemakaman, tiba-tiba saja ada banyak orang yang megang obor. Mereka berdiri di pintu masuk hutan pemakaman, gengs. Sebelum masuk, Agas merogoh bajunya memastikan amulet itu masih ada padanya. Dan ternyata aman, amulet itu masih ada di dalam bajunya.
Kemudian Agas mencoba cari cara untuk ngelewatin para warga yang membawa obor tersebut. Agas sempat berpikir mau nerobos tuh gerombolan warga. Kemudian dengan mengumpulkan keberaniannya, Agas lari sekencang-kencangnya untuk menabrakkan diri ke deretan warga yang memblokir jalan menuju hutan pemakaman, gengs. Agas larinya sambil menjamin mata dan gak mau tahu apa yang mau dia tabrak. Sampai akhirnya Agas mendengar teriakan-teriakan kencang banget. Ada suara ibu-ibu, mas-mas, anak kecil semua berteriak. Agas masih tetap memejamkan matanya di sini sambil berlari. Agas ngerasa banyak sentuhan-sentuhan kasar yang dia rasain di tangan waktu lari menerobos kerumunan. Agas berpikir mungkin dia sedang menembus mereka, gengs. Dan akhirnya Agas menabrak sesuatu yang sangat keras di depannya. Sampai membuat Agas ini terpelanting mental ke belakang. Agas jatuh dengan muka yang ngadep tanah. Pas Agas noleh, dia melihat benda yang dia tabrak. Ternyata dia nabrak pohon besar yang ada di depannya. Wah, berarti ini Agas lolos. Bisa masuk ke arah hutan pemakaman. Agas ngeliat ke arah belakang, ternyata Agas sudah menerobos sejauh 10 meteran. Nah, berarti warga yang tadi halusinasi apa gimana ya? Nah, nggak ada yang tahu, gengs. Agas berpikir bodoh amat di situ. Agas mencoba ngerogoh lagi ke dalam bajunya untuk ngecek tuh amulet. Dan amulet pun masih ada. Agas segera berdiri dan lanjut lari ke arah pemakaman. Dari kejauhan sudah mulai kelihatan rumah-rumahan dari makam itu. Agas lari menuju ke arah Mas Burhan sambil berteriak memanggil namanya Mas Burhan supaya dia tahu kalau Agas sudah berhasil sampai di sana. Dan dari balik makam, Agas bisa melihat Mas Burhan melambaikan tangan. Agas terus lari menuju Mas Burhan dan setelah Agas berjumpa dengan Mas Burhan, dia kemudian berkata, "Mas, saya berhasil, Mas. Ini Mas." Agas sambil tergopoh-gopoh buru-buru ngeluarin amulet itu dari balik bajunya. Sembari menunjukkannya ke Mas Burhan. Tapi ada yang aneh dengan Mas Burhan, gengs, di sini. Mukanya datar, tidak menunjukkan di situ senang atau sedih. Dan saat itu juga Agas ragu. Ada apa ini? Ada yang aneh di sini tentang Mas Burhan ini. "Mana le, berikan ke saya. Ayo kita segera ayo kita segera ke makam Eyang Damar," kata Mas Burhan buru-buru. Loh, tumben-tumbenan Mas Burhan maksa. Agas gak segera ngasih ke Mas Burhan, gengs, karena dia ngerasa ada yang aneh sama Mas Burhan ini. "Gak usah, Mas, biar saya saja. Ayo ke sana," jawab Agas. Tiba-tiba Mas Burhan memaksa Agas untuk menyerahkan amulet itu ke dia. Agas bingung, ada apa ini? Karena Agas merasa ada yang salah, Agas langsung lari menuju makam Eyang Damar. Mas Burhan mengejar Agas dari belakang seakan menahan Agas. Agas pun gak peduli, ia pun langsung menuju ke arah makam dan segera mengeluarkan amulet itu. Agas lihat Mas Burhan masih tertinggal agak di belakang. Agas buru-buru mencocokkan amulet itu dengan embos yang ada di makam Eyang Damar. Dan secara gambar cocok. Agas coba tempelin amulet ke embosnya. Naluri Agas mengatakan harusnya pas. Dan memang caranya adalah memasukkan amulet itu ke tempatnya. Tapi alangkah terkejutnya Agas, ternyata amulet itu lebih besar dari tempatnya.
jadi nggak bisa masuk ke dalam, gengs. Agas lihat Mas Burhan udah mulai mendekatinya. Instingnya mengatakan dia harus berantem menghadapi Mas Burhan. Dan terjadilah pukul-pukulan antara Agas dan Mas Burhan. Tapi Agas kalah. Agas nggak bisa silat dan Mas Burhan jago silat. Dengan kondisi Agas yang sudah lelah, Agas pun tersungkur di pojokan makam. Dan tiba-tiba Mas Burhan ketawa menjadi-jadi. Dia berhasil merebut amulet itu dari tangan Agas. Dari samping Agas tiba-tiba melihat sosok yang ternyata itu adalah sosok prajurit yang menjaga area pemakaman ini. Kalau Agas disuruh berantem lawan dia juga udah dipastikan nasib Agas akan sangat mengenaskan, gengs. Tapi yang aneh dia prajurit itu nggak ngeliat ke arahnya si Agas, dia malah melihat ke arah si Mas Burhan. Mas Burhan tertawanya semakin menjadi-jadi sambil memegang amuletnya. Amulet ini tidak akan pernah kalian dapatkan kembali, ini milikku selamanya, kata Mas Burhan. Wah, ternyata suara Mas Burhan di sini beda, gengs. Ternyata Mas Burhan dirasuki oleh Mbak Ning. Tapi kok bisa ya? Seandainya saja Mas Burhan mau menemani Agas balik ke kampung Ireng, atau jangan-jangan sejak awal dia sudah dirasuki. Kalau begitu, sosok berkaki kuda itu siapa yang tadi menyerang si Agas pas perjalanan mau menuju kembali ke pemakaman? Agas nggak mau terlalu panjang mikirin ini. Yang jelas gimana caranya amulet itu bisa balik ke tangan Agas lagi. Sejurus kemudian Agas menoleh ke sosok prajurit. Tiba-tiba saja dia menyerang Mas Burhan, gengs. Nah, di sini Agas yang capek sambil istirahat, dia sambil nonton silat antara Mas Burhan dan sosok prajurit. Kemudian Agas mulai penasaran sama embos di makam Eyang Damar. Kenapa amulet itu nggak bisa masuk? Agas coba colek-colek tuh embos. Emang bener ukurannya berbeda. Tapi Agas nggak patah semangat. Dia susuri langsung deh spot lain di makam Eyang Damar. Sampai Agas melihat sesuatu yang ganjil. Jadi di bawah makam itu di tanahnya kayak ada slot gitu, gengs. Kayak celah yang di sisi makam. Agas coba korek-korek. Ternyata bener, ternyata itu slot. Analogikannya, kalau teman-teman pernah tahu disket yang ukurannya gede, nah kayak gitu slotnya. Tapi Agas masih ragu apakah slot ini ada di sisi lain makam Eyang Damar. Agas puterin tuh makam dan ternyata memang hanya ada di sisi itu saja. Agas kemudian balik lagi melihat mereka berantem. Sekarang badan Mas Burhan udah tepar di tanah, gengs. Posisinya tengkurap pas Agas lihat prajurit sedang tanding sama Mbak Ning. Tapi Mbak Ning merubah wujudnya menjadi kentongan yang gede banget. Bentuk kentongannya kayak ukiran-ukiran gitu, gengs. Agas nggak bisa lihat jelas. Oh, ternyata ini jangan-jangan kentongan yang bunyinya buk-buk itu loh, yang pas mau ada pertunjukan wayang di balai. Nah, Agas deketin Mas Burhan. Dia coba taruh jari di lubang hidungnya si Mas Burhan ini. Nah, untung masih bernapas, cuma pingsan aja. Agas coba balik lagi lihat prajurit yang lagi coba bantai Mbak Ning. Mbak Ning berkali-kali merubah wujudnya. Sekarang dia berubah menjadi lembaran kain berwarna merah, gengs. Si prajurit tetap hajar habis-habisan pakai pukulan-pukulan dan tendangan. Agas coba cari amuletnya. Dia coba raba-raba sekujur tubuh Mas Burhan
Dan mungkin ini takdir kali ya. Itu amulet masih tergenggam erat di tangan Mas Burhan. Langsung deh Agas ambil. Tiba-tiba sosok Mbak Ning yang berubah menjadi babi hutan ngeliat Agas dan berusaha ngejar Agas. Dengan sigap Agas langsung merangkak dengan cepat ke makam Eyang Damar. Mudah-mudahan kali ini berhasil, batin Agas. Agas masukin amulet itu ke slot sisi makam Eyang Damar dan masuk gengs. Nggak susah masukinnya, seakan-akan memang sudah cocok. Dan amulet itu kayak kesedot ke dalamnya. Agas langsung noleh ke belakang lihat Mbak Ning dan prajurit. Seketika itu juga Mbak Ning teriak-teriak kayak orang gila. Teriak-teriak dan habis itu dari dalam tubuhnya keluar kabut gengs, tebel banget. Agas coba lihat prajuritnya, lah udah nggak ada, hilang gitu aja. Agas mencoba lihat Mbak Ning lagi, dia kayak dikerubutin kabut tebel. Tapi mukanya masih kelihatan gengs. Di sini Agas terkejut, muka Mbak Ning berubah-ubah. Jadi yang muka laki-laki, babi, jadi ular, jadi cewek berparas cantik, jadi anjing, burung elang, dan terakhir jadi nenek-nenek gengs, jelek banget. Dan tiba-tiba saja kabut makin tebal ke arah mukanya. Segerombolan anjing datang dan melonglong di sekitar Mbak Ning mengitarinya. Agas sudah capek banget, jadi Agas duduk di tanah sambil nyender ke makamnya Eyang Damar. Dan perlahan-lahan Agas lemes banget di sini. Perutnya juga sakit, semua yang ada di depannya muter. Perutnya sampai mual banget. Badannya semua sakit. Dan pada saat kondisi Agas seperti itu, Agas ngerasa kepalanya kayak diusap-usap sama sebuah tangan gengs. Di situ Agas ngerasa tenang sekali. Dia ngerasa sejuk, aman, sampai akhirnya dia pingsan. Gambaran yang terakhir Agas lihat pada saat itu adalah Mas Burhan yang masih tidur tengkurap. Setelah itu Agas cuma bisa berdoa semoga semua ini selesai. Terik matahari membuat rasa sakit di kulit Agas. Cahayanya bikin silau mata Agas yang masih tertutup. Agas nggak berani untuk buka mata. Dia nggak mau mengulang lagi melihat muka Mbak Ning, menanyakan Agas kenapa, megang gelas, dan akhirnya meminumnya. Agas nggak mau kayak gitu lagi, tapi tiba-tiba ada yang menggoyang-goyangkan pundak Agas. Le, bangun Le. Agas beranikan diri buka mata. Mas Burhan. Ternyata itu adalah Mas Burhan. Agas peluk tuh Mas Burhan. Agas lihat jam, ternyata jam 3 sore. Akhirnya mereka berdua lolos gengs. Agas melihat ke sekelilingnya, ternyata dia berada di area pemakaman pada saat mereka nyampe di pegunungan ini menuju base camp. Dari atas sini Agas ngeliat ke arah bawah, ternyata di sana teman-temannya udah menunggu di bus penjemputan. Kita berhasil Le, kita berdua berhasil, kamu berhasil. Saya senang bisa ketemu kamu dan berpetualang dengan kamu di gunung ini. Kamu hebat, kata Mas Burhan. Setelah itu Agas udah gak bisa nahan rasa senangnya. Agas turun duluan dari area pemakaman itu. Mas Burhan ada di belakang Agas. Agas lari sambil teriak ke arah mereka dan mereka pun meneriaki balik. Akhirnya Agas berpelukan dengan semua teman-temannya. Teman-temannya yang lain pun memelukinya. Ada yang sampai nangis,
seorang ibu-ibu. Mereka bertanya kepada Agas, "Agas dari mana saja?" Semua pada nyariin sampai ada tim sus yang kembali naik ke atas buat nyariin Agas. Agas cuma bilang dia dan Mas Burhan kesasar dan mereka berdua berhasil turun. Agas sambil lihat ke belakang nunjuk ke Mas Burhan. Niatnya dia ingin menunjukkan bahwa dia berhasil turun dengan si Mas Burhan ini. Tapi ternyata di belakangnya tidak ada Mas Burhan. Semua orang terdiam melihat Agas dengan sedih. Di sana Agas nyari-nyari Mas Burhan, meyakinkan semua orang bahwa tadi dia turun sama Mas Burhan. Sampai akhirnya ada salah satu orang menghampiri Agas dan memeluk Agas. Pak Joko namanya. "Tenangkan dirimu bro, tenang, Mas Burhan sudah sampai duluan ke sini Mas," kata Pak Joko. "Lah, orang tadi bareng saya turunnya, terus sekarang dia di mana?" tanya Agas. "Mas Burhan, Masmu itu tidak seberuntung kamu Mas," kata Pak Joko, lalu terdiam. "Maksudnya?" tanya Agas lagi. Setengah jam yang lalu, tim rescue menemukan Mas Burhan ada di daerah perbukitan 2 km dari pegunungan ini. Petani setempat menemukan jasad Mas Burhan tergeletak bersandar di sebuah batu dekat kali. "Nyawanya tidak tertolong Mas. Yang sabar ya Mas," jelas Pak Joko. Agas bingung. Selama perjalanan harus bereaksi seperti apa. Agas jatuh terduduk menatap kembali jalan turun dari arah makam di atas dekat base camp. Bukankah tadi Mas Burhan barengan turunnya dari sana? Bukankah mereka berdua sudah berhasil? Batin Agas. Selama perjalanan pulang ke tempat tujuan berikutnya, Agas diam 1000 bahasa. Dia mikirin Mas Burhan. Dia masih nggak percaya akan semua ini. Mas Burhan, sahabat sejatinya, pegunungan ini menjadi saksi bisu betapa indahnya perjalanan mereka, betapa eratnya rasa persaudaraan mereka. Nah gengs, inilah akhir dari pendakian di Jawa Tengah cerita si Agastya. Nah, di sini kalau menurut Joko nih, di sini Mas Burhan kemarin kan dia nggak mau ikut si Agas ini ke balai rumahnya Mbak Ning buat ngambil amulet. Nah, mungkin saja barangkali si Mas Burhan ini sudah punya firasat kalau di pemakaman itu lebih berbahaya daripada ngambil amuletnya. Akhirnya Mas Burhan menyuruh si Agas ini buat yang ngambil amuletnya. Dia yang menunggu di pemakaman. Ternyata benar, Mas Burhan ternyata diserang Mbak Ning terlebih dahulu sebelum Agas kembali ke pemakaman itu, gengs. Kalau menurut Joko seperti itu. Tapi kalau kalian ada yang berpendapat lain, bisa kalian sharing di kolom komentar. Oke, jadi inilah akhir ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.